Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak nggak cocok sama lingkungan kamu? Kamu selalu merasa kamu tuh nggak bisa fit and proper in any situation. Yes, aku punya caranya untuk kamu bisa cocok dan fit and proper in any situation. Ini dia, Nunci, yaitu adalah cara hidup bahagia orang Korea by Annie Hong. Let's check it out. So, hi fellas, welcome back to my YouTube channel. Today kita akan bahas buku karya Annie Hong, yaitu dengan judul Nunci. Nah, kita sebelum itu akan membacakan dulu nih biodata singkat dari Annie Hong. Nah, Annie Hong ini adalah seorang jurnalis dan penulis asal Korea Amerika. Hong sendiri lahir di New Jersey, USA atau Amerika Serikat, dan pada usia 12 tahun ia pindah ke Seoul, Korea bersama keluarganya dan dididik dalam sistem sekolah negeri Korea dan sekolah internasional. Setelah sekolah menengah, ia kembali ke USA untuk kuliah di University of Yale, tempat ia lulus dengan gelar BA dalam bidang filsafat. Hong menghabiskan 6 tahun di Paris, Prancis, 5 tahun diantaranya sebagai jurnalis untuk French 24, sebuah jaringan berita internasional, dan Annie Hong sendiri juga tinggal di Frankfurt dan Berlin, Jerman. Ia fasih berbahasa Inggris, Korea, Prancis, dan Jerman. Like, she's really brilliant, I thought. But yes, itu semua karena dibentuk oleh lingkungan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas karya dia yang spektakuler banget ini, yang buat aku jadi kayak, yes, this is the book that I want. This is the book that everyone need. Apalagi kalau kalian ada di Asia, apalagi kalau kalian hidup di Asia yang yes, negaranya lebih mengutamakan sebuah sikap kesopan santunan daripada sebuah pengetahuan yang real, ideal real gitu ya. Di Asia sendiri, sebelumnya aku mau menjelaskan secara singkat bahwa di Asia kita memiliki budaya sopan santun, budaya menghormati orang lain. Tentunya di negara barat juga seperti itu, tapi di Asia ini jauh lebih menanamkan hal tersebut sampai ke akar-akarnya ya guys. Dan di Asia sendiri lebih menghormati hal-hal seperti tradisi dan lain sebagainya. Nah, di sini Annie Hong akan membahas bagaimana cara kita fit and proper with our society, with our environment and other thing yang kita sendiri kesulitan untuk itu. Dan sebelum kita masuk ke sana, aku akan menjelaskan secara singkat apa itu Nunci. Ini udah aku rangkum. Nah, Nunci sendiri adalah kemampuan membaca situasi, menempatkan diri dengan luas dalam lingkungan sosial, dan secara akurat tahu waktu terbaik bagi kita untuk berbicara dan bertindak sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, mereka yang memiliki Nunci akan memiliki kualitas hubungan yang lebih baik dalam pertemanan, keluarga, cinta, karir, bahkan bisnis. For your information, aku tuh udah beli buku ini tuh udah agak lama, dan aku baru baca tuh bulan apa tuh ya? Bulan Agustus, Desember tahun lalu aku baru baca ini. Dan yes, aku tahu sekarang kenapa hidupku like messed up. Kita akan pasang filter abu-abu gitu, kayak sedih banget hidup gue gitu kan ya. Nanti di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang cara kita membaca situasi dan menempatkan diri di dalam our society and our environment. Dan yes, aku bakal menjelaskan caranya, yaitu ada 8 aturan Nunci. Kita masuk 8 aturan Nunci. Yang pertama adalah kosongkan pikiran, sisihkan berbagai prasangka dan praduga supaya kamu mampu mengamati dengan tajam.
Nah, di sini yang dimaksud adalah ketika kamu masuk ke suatu society, ke ruangan tertentu, ke intinya tuh ke suatu hal yang baru, kamu jangan memiliki pikiran apapun. Jangan menyangka bahwa wah, society ini tuh sepertinya akan sangat buruk. Wah, society ini tuh benar-benar akan menghancurkanku. Wah, society ini tuh seperti ini dan seperti itu dan lain sebagainya. Stop it, because what? Because mereka udah ada jauh lebih dulu daripada kamu yang ada di situ. Kamu harus menyadari mereka sudah ada lebih dulu di situ gitu, dan kamu harus menyadari bahwa yes, energi sekecil apapun yang kalian bawa, energi sekecil apapun yang ada di sana, bahkan ketika kalian tuh cuman berkedip atau melirik orang, itu energi kalian tuh berpengaruh di dalam satu ruangan yang kalian masuki gitu. Intinya hilangkan prasangka kalian. Yang kedua adalah sadarlah efek pengamat nunci. Bila Anda memasuki ruangan, Anda mengubah suasana di dalamnya dan pahami pengaruh diri Anda. Yang udah aku sampaikan di dalam peraturan pertama, bahwa energi kamu tuh bener-bener istilahnya tuh mempengaruhi energi yang lainnya. Misal nih, misal aku nih datang ke kampus. Nah, di kampus tuh udah rame nih, udah banyak yang datang gitu kan. Terus datanglah aku dengan energi aku yang ceria, yang bener-bener yang kayak menggebu-gebu ya kan, berapi-api gitu, karena yes, aku semangat hari ini, aku ingin belajar gitu dan mendapatkan banyak ilmu yang lainnya gitu kan. Nah, energi kamu yang seperti itu tuh akan mempengaruhi energi orang lain gitu. Orang yang energinya jauh di atas kamu, yaitu yang lebih bersemangat, lebih positif di atas kamu, akan jadi makin bersemangat. Dan energi orang yang ada di bawah kamu, orang yang lagi lesu, lagi capek, pokoknya lagi nggak fit and proper in that situation, bakal ngeliat kamu tuh kayak, orang ini ngeselin banget sih, kayak gitu. Jadi kamu harus pahami bahwa sedikit yang kamu bawa dari diri kamu tuh akan mempengaruhi satu isi ruangan yang di dalamnya tuh ada berbagai macam energi gitu guys. Terus yang ketiga adalah bila Anda baru saja tiba di sebuah ruangan, ingatlah bahwa semua orang sudah berada di sana lebih lama daripada Anda, dan perhatikan mereka untuk mengumpulkan informasi. Kayak gini contohnya yang udah aku bilang tadi di peraturan pertama, kembali lagi bahwa kalian tuh bener-bener harus sadar bahwa orang-orang yang ada di dalam ruangan kelas kalian, misal di kampus ya, di kelas kampus tuh, mereka jauh lebih dulu ada di dalam situ, dan kamu harus tahu itu. Dan ketika kamu masuk, kamu tuh jangan langsung take all of the attention in you, but slowly slow down. You must take a seat and have a breath. Then you must know the situation. Kamu harus mengamati dengan jeli, kamu dengarkan, kamu take a lot of information from them. Dan yes, kamu bakal tahu bahwa informasi itu akan sangat penting di depan sana. Entah itu di berbagai macam situasi yang akan kamu hadapi di sana tuh akan sangat penting dan berpengaruh guys. Jadi jadilah pengamat yang baik gitu ya. Dan yang ketiga adalah jangan lewatkan kesempatan untuk tutup mulut. Bila Anda sabar menunggu, sebagian besar pertanyaan Anda akan terjawab tanpa harus mengajukan satu pun pertanyaan, bahkan satu kata pun. Kayak misalnya gini ya, kita lagi ada di kelas kampus. Aku contohin di dalam contoh ini cuma satu contoh konkret, yaitu di dalam kelas atau di kampus kamu atau di kelas kamu. Mungkin kamu yang masih sekolah, kamu nggak perlu banyak bertanya dulu. Kamu boleh bertanya asalkan dengan satu pemikiran, dengan sadar bahwa bener-bener gak ada yang tanya soal itu, baru kamu boleh bertanya gitu. Jadi ketika nih dosen udah selesai menjelaskan, terus dia tanya apakah ada yang bertanya di sini, jangan langsung mengacungkan tangan. Tunggu beberapa saat. Dan ketika ada orang lain yang bertanya, mungkin bisa jadi pertanyaannya sama kayak kamu. Jadi gak perlu kamu untuk bertanya, dan pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya.
Tapi kalau misal nggak ada yang bertanya pertanyaan yang nggak kamu tahu, baru kamu boleh menjawab. Dan kamu harus perhatikan, ini note ya, note. Kalian harus tulis, kalian harus catat bahwa ekspresi wajah dari orang-orang sekitar kamu, dari dosen kamu, apakah dia suka dengan ketika kamu bertanya, apakah dia merasa waktunya akan terbuang, atau mungkin teman-teman kamu yang sudah menginginkan waktu istirahat gitu kan. Jadi kamu juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kamu dan situasi sekitar kamu. Tapi kalau bener-bener urgent nih guys, kayak kenapa nggak ada yang tanya gitu ya, ya udah tanyalah gitu, tanyalah, karena nggak ada yang bertanya soal itu, dan berhubung dosen sangat sulit untuk dihubungi gitu ya guys, jadi tanyalah gitu ya. Terus habis itu yang 5, tata krama ada karena suatu alasan. Di Asia yang udah aku bilang sendiri, kita itu mementingkan sopan santun, tata krama, kayak kita harus lebih mementingkan itu daripada apa yang benar-benar menjadi sebuah pengetahuan gitu kan. Kita lebih mementingkan tata krama itu, dan ya tata krama itu di Asia sangat dijunjung tinggi guys. Jadi kalian harus memperhatikan itu karena kita hidup di Asia. Sekali lagi, kalian hidup di Asia, kalian tidak ada di negara barat yang memang mereka sangat terbuka dengan orang-orang yang berpikir kritis. Aku tidak mengatakan orang Asia tidak berpikir kritis, enggak, aku nggak mengatakan itu. Disclaimer, aku tidak mengatakan orang Asia tidak berpikir kritis, tapi aku mengatakan orang Asia lebih mementingkan tata krama dan sopan santun daripada kamu yang open minded tapi menyampaikannya dengan cara yang salah gitu guys. Oke? Terus habis itu yang keenam adalah bacalah apa yang tersirat. Orang tidak selalu mengatakan apa yang mereka pikirkan, dan itu adalah hak prerogatif mereka. Kayak misal nih, misal kalian pernah dengar gak sih suatu ucapan bahwa don't trust the words, trust the action. Don't trust the words, trust the action. Jangan percaya dengan ucapan, tapi percaya dengan aksi mereka gitu. Kayak misal nih, ada orang yang bilang ke kamu, aku suka kok sama kamu, tapi bicaranya aku suka kok sama kamu. Enggak kok, kamu gak punya salah apa-apa. Kamu udah lihat gak tadi ekspresi muka aku? Yes, kamu harus memperhatikan ekspresi muka, kamu harus memperhatikan aksi mereka. Jangan pernah percaya dengan ucapan, hanya dengan ucapan, tapi lihat keseluruhan aksi mereka. Jadi connect the dot gitu, connect the dot ya. Kalian harus bisa mengkonekkan segalanya gitu. Jadi jadilah pengamat yang baik, dan jangan lupa tutup mulut, itu kesempatan paling baik gitu kan. Terus habis itu, jika Anda melakukan kesalahan secara tidak sengaja, terkadang itu sama buruknya dengan kesalahan yang sengaja Anda lakukan. Jadi kamu pernah dengar gak sih kalimat yang berkata bahwa, ya ini salah satu filsuf yang aku suka, kalian bisa cek sendiri nanti, bahwa sebenarnya hal yang paling berbahaya di dunia ini tuh bukan sebuah kejahatan, tapi sebuah ketidaktahuan dan kebodohan. Itu adalah hal yang paling berbahaya. Hal yang paling berbahaya adalah sebuah ketidaktahuan daripada sebuah kejahatan. Ketidaktahuan itu lebih merusak dari sebuah kejahatan, karena kejahatan masih tahu apa tujuannya gitu, dan ketidaktahuan itu nggak ngerti tujuan lo ngelakuin itu tuh apa. Itu bahkan jauh lebih buruk dari kejahatan itu. Ngerti nggak sih? Paham nggak sih yang aku sampaikan? Aku lupa siapa nama filsufnya, astaga, nanti aku cantumkan ya di sini namanya, di sini deh, di sini. Oke? Nah, terus habis itu aku tapi disclaimer ya guys, aku nggak mengajari kalian kejahatan. Jangan berlaku jahat kalian, oke? Oke guys, oke. Kalian harus setuju karena yes, enggak. Oke guys, jangan berlaku jahat, oke? Karena aku berkata seperti itu, terus nanti kalian berlaku jahat, dan yang kalian salahkan nanti aku sedih. Ya nanti kita, pas aku sedih gini, aku kasih filter kayak abu-abu gitu. Gitu kan ya guys. Terus lanjut yaitu nomor 8. Nomor 8, jadilah orang yang gesit dan yang cepat. Orang yang baik itu bisa dikatakan bukan orang yang cerdas, nuncinya bagus, tapi orang yang nuncinya cepat. Orang yang gesit, orang yang cepat itu biasanya
punya sebuah istilahnya instingnya tuh sudah bagus dan sudah terlatih. Oh, orang itu seperti ini, jadi aku tahu kamu tuh mau ngapain, kamu tuh mau ngapain. Jadi kita gampang sekali membaca situasi gitu guys. Nah, yes, itu tadi 8 cara untuk kamu bisa menghadapi dan bisa istilahnya tuh berkolaborasi dengan your social life, your environment, your society, ya kan guys. Jadi ada 8 aturan. Jadi kesimpulannya, yang peraturan pertama, kosongkan pikiran kalian. Peraturan kedua adalah sadari pengamat efek nunci. Kalian harus jadi pengamat yang baik. Dan yang ketiga, kalian harus tahu bahwa ruangan yang kalian datangi itu sangat berpengaruh dengan energi kalian, dan energi kalian berpengaruh ke dalam ruangan itu. Yang keempat adalah jangan lewatkan kesempatan tutup mulut. Yang kelima adalah jaga tata krama dan sopan santun kalian. Yang enam, bacalah apa yang tersirat, bukan apa yang dikatakan. Dan yang ketujuh adalah jika Anda melakukan kesalahan yang secara tak sengaja dilakukan, itu sama buruknya dengan kesalahan yang sengaja Anda lakukan gitu ya. Dan intinya tuh ketidaktahuan adalah hal yang buruk gitu guys. Dan yang kedelapan adalah jadilah orang yang gesit dan cepat. Orang yang gesit dan cepat biasanya tuh punya nunci yang cepat dan nunci yang baik gitu. Mereka instingnya sudah terlatih. Jadi itu dulu guys video dari aku hari ini. Thank you so much for watching this video. I'm truly sorry if I have a mistake, if I have a lot of mistake. Kalian bisa banget kalau pengen ngepoin aktivitas aku di Titi Mahira Adawiyah. Dan kalau kalian mau istilahnya tuh kerja sama publikasi jurnal, kalian bisa banget connect di LinkedIn aku Titi Mahira Adawiyah juga. Dan yes, disclaimer dulu guys, nggak ada nama akunku yang lain selain Titi Mahira Adawiyah. Jadi kalau kalian menemukan itu, yes, it's not me guys. So yes, thank you so much for watching fellas, and see you on the next video. Bye bye.